Saya mau memberitahukan sedikit tentang pengertian burnout itu apa, ya. Burnout itu asal mulanya pertama kali itu ditemukan oleh, bisa ke slide berikutnya. Oke, di sini ada pengertian burnout. Burnout itu adalah suatu reaksi terhadap stres kerja yang berkepanjangan atau kronis. Bukan hanya stres kerja aja sih, sebenarnya ketika kita banyak melakukan aktivitas, bukan hanya kerja di kantor atau mungkin bisa jadi di rumah juga itu termasuk aktivitas ya, ataupun di tempat yang lain, itu ketika itu terjadi berkepanjangan dan ditandai dengan adanya kelelahan secara fisik dan emosi, terus adanya ekspektasi dan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu akan menimbulkan namanya sinisme, kurang identifikasi dengan pekerjaan, dan berkurangnya kemampuan secara profesional. Itu ya, artinya burnout itu sendiri. Sedangkan burnout itu sendiri ditemukan oleh awal pertama kalinya itu oleh, mungkin saat berikutnya. Ya, ini dia. Penemu pertama kali. Jadi ternyata itu burnout itu sudah ada sejak tahun 1974 istilah burnout ini, cuman sekarang ini mulai viral, mulai trending topik gitu ya, karena keadaan ketika mulai kita memasuki namanya masa pandemi itu kita mengalami namanya kondisi yang benar-benar banyak perubahan gitu ya, termasuk kelelahan secara fisik, mental, terutama dalam hal pekerjaan atau situasi yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa menghandle itu semua secara bersamaan. Nah, di sini German psychologist Herbert Freudenberg dia menemukan istilah kelelahan itu adalah kurangnya atau tidak adanya motivasi terhadap sesuatu hal yang mengalami kegagalan dalam menghasilkan sesuatu yang dia inginkan. Selain itu menurut David Ballard dari American Psychologists Association, itu menggambarkan bahwa suatu periode waktu yang panjang, berarti bukan periode yang singkat ya. Ternyata itu kelelahan itu dialami ketika orang tersebut sudah mengalami masa-masa yang sebelumnya itu mungkin ditumpuk gitu ya, atau mungkin selama ini dipres gitu ya, supaya merasa aku baik-baik saja gitu. Saya nggak kenapa-kenapa, besok juga baik-baik aja kok, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena adanya tuntutan dari lingkungan yang membuat mereka harus mengepres kondisi mental mereka yang saat itu mungkin lelah, mungkin merasa jenuh, atau mungkin merasa tidak ada kurangi motivasi. Nah, akhirnya ketika itu terus dipres, terus ditahan gitu ya, terus merasa saya baik-baik aja, akhirnya itu menjadi yang membuat itu menjadi sesuatu yang berkepanjangan, dan itu artinya dinamakan dengan burnout ya. Dan itu sangat fatal sekali ya kalau sampai mengalami namanya burnout. Karena beda ya kalau stres sama burnout itu ya. Stres itu setiap dalam keadaan kondisi apapun kita pasti mengalami namanya stres ya. Tapi kita masih bisa antisipasi. Tapi kalau sampai mengalami namanya burnout, itu artinya kita sudah mengalami hal-hal yang mungkin kita perlu kita kembali melihat diri kita sendiri. Kita kembali mengevaluasi, terus mungkin kita harus bisa sharing sama seseorang atau mungkin dengan orang lain, atau mungkin kita butuh bantuan orang lain untuk bisa membuat kita kembali ke diri kita sendiri. Itu. Oke, untuk next slide-nya. Nah, ini dia ya. Dimensi burnout itu ada tahap-tahapannya seperti ini. Ketika orang mengalami namanya kelelahan fisik, kelelahan emosional, terus adanya stres kerja yang berkepanjangan, terus mungkin hal itu akhirnya berdampak pada namanya kecelakaan kerja, penurunan kinerja, dan dampak negatif lainnya yang terjadi terhadap individu maupun organisasi. Nah, ini dia. Kalau misalnya sampai kita secara pribadi itu mengalami namanya burnout, itu berdampak sekali dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi bukan hanya kita aja yang akan rugi gitu ya, tetapi
organisasi tempat kita bekerja atau lingkungan tempat kita dimanapun berada itu akan berdampak juga dengan kondisi burnout-nya kita. Jadi kita harus mulai warning nih kalau sampai kita sudah mengalami tanda-tanda burnout, apa yang harus kita lakukan supaya jangan sampai dampaknya ini malah kemana-mana gitu ya. Itu yang sangat bisa menimbulkan hal yang fatal. Oke.